Tapi semoga kamu baik-baik aja. Ya Allah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajuk cinta. Akhirnya trailer keluar. Dan seperti biasanya trailer keluar, kita akan masuk ke mode analisis video. Tapi pas golek trailer ini Pak Gus mengharap sekali melihat senyumannya Dafri pada saat membuka matanya, dan dia alhamdulillah ono aku wedine dari kemarin itu nek ndekne pas membuka mata dan dia lupa karo si Siva. Tapi di sini alhamdulillah Pak Gus seneng. Wes oke. Wes sing penting kita tahu kalau Dafri masih mengingat Siva di sini. Dafri ora amnesia, hilang ingatan pokoknya kuwi bosone angele Pak Gus gak ngerti. Amnesia. Aduh. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis video daripada mumet bosone sing angel. Di scene pertama ini menunjukkan pada saat monitor detak jantungnya Dafri ini bekerja dengan secara berlebihan bun. Berarti Dafri terjadi sesuatu di dalam pikirannya si Jupri, karena detak jantungnya gitu, bukan tapi 98 knot itu terlalu cepat. Soalnya normalnya itu 60 bun, sehingga Pak Dokter langsung dipanggil oleh si Siva, terus langsung dicek. Nah pas di situ Pak Dokter yang buka aduh bosone ki angel-angel tabung oksigen sing ngasih nafas si Dafri itu dicopot. Nah si Siva di situ malah panik ngerusuhi ning kono. Iki kenapa dok? Ya normal soalnya bojone bun. Saya bisa merasakan bagaimana khawatirnya si Siva gitu wedi nek terjadi apa-apa kepada suamine yo toh. Seperti Dafri kemarin waktu di mobil itu, nangisnya ki luar biasa menurutku ki iso kok tenan kae lho. Keren Dafri nek nangis wi. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di situ akhirnya si Siva dijelasno karo doktere, tenang wae Mbak, tenang wae, tak priksone sik iki kok detak jantunge ngopo ngono. Tabung oksigen dicopot, terus diperiksa karo Pak Dokter jantunge ngopo kok berdebar-debar kaya ngono kuwi. Nah, setelah diperiksa dan dijelaskan oleh dokter, Siva akhirnya tenang. Wis ra kaya ngono kuwi panik. Wis ora panik maneh. Nah, ternyata di saat yang sama di scene berikutnya itu menunjukkan Alina, Ilham, Pak Rahmat, Bu Nadia ki yodo melayu, yodo panik, yodo khawatir karo keadaan si Jupri. Soalnya krungu swara titit tambah maneh Siva bengok-bengok to. Wah nopo ki tili Ilham sing lanang melayu nomor 1 banter to. Wis tekan dhisik, ternyata dokter agek meriksa detak jantungnya si Jupri. Nah sementara Dafri diperiksa oleh dokter, si Alina, Ilham, terus Bu Nadia serta Pak Rahmat kuwi di luar nunggoni. Mereka pun melantunkan doa untuk keselamatan si Dafri ben cepet sadar bun. Nah kebetulan sekali di scene berikutnya itu Dafri mulai tenang dan berangsur-angsur sadar. Dia kip aduh ngono kae lho, mulai membuka matanya secara perlahan. Pas kui Siva menyadari, nah ndek ini langsung nangis kekejer. Orang enggak, tapi tangis bahagia. Ndek ini menangis bahagia karena melihat keadaannya suamine yang membaik. Soalnya beberapa jam yang lalu itu si Dafri serem banget kan. 1 tidak sadar, 2 tiba ke lantai 2, 3 detak jantungnya gak stabil, 4 nafasnya gak bener, 5 yang paling parah itu ada gangguan pada jaringan otaknya mergo tiba jeblok wingi kan ke lantai loro. Kudune bokongnya sing kena sih, tapi alhamdulillah bokongnya gendut jadi ora patah tulang bokong tapi malah gundule sing loro ora apa-apa. Nah di situ Siva setelah melihat Dafri mulai siuman, dia ini nangis histeris dan bahagia bun. Terus bar kui Dafri pas membuka matanya, dia langsung tersenyum dan inget
kalau di sebelahnya itu adalah istrinya Syifa. Merinding pas manggil Syifa ngono. Ya Allah, wong loro iki. Dan yang mengharukannya lagi tangan kiri nih Dafri, karena sing cedak tangan kiri toh. Nah, itu diangkat walaupun berat, dipegangi Syifa terus disentuhkan pipinya yang halus sing biasa nggo skincare terus wedakane sing rego larang kuwi. Dan Syifa pun tersenyum melihat Dafri yang sudah siuman. Alhamdulillah, tantangannya Syifa sing ngadepi Bu Sarah wis selesai. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Ini menunjukkan pada saat Dafri sudah dibawa pulang. Ini berarti langsung karo pihak kedokterannya, pihak dokternya boleh dibawa pulang. Dan Dafri sedang santai-santai menikmati hidupnya di depan rumah, seperti mbah-mbah nggo kursi goyang menikmati udara pagi yang begitu segar. Sedangkan si Syifa di dalam rumah ndelok bojone gek santai-santai. Tapi permasalahannya adalah gini Bun. Di sini kita bisa melihat bagaimana Dafri mencoba menikmati harinya dengan senyuman tanpa dosanya. Ya toh, tapi di lain pihak memang benar Syifa berkata kalau dia bersyukur dengan keadaan suaminya yang sudah sehat kembali. Tapi di sini kita bisa melihat ucapan syukur Syifa tidak diimbangi dengan senyuman manis. Ini bukan senyuman bahagia biasa. Ini senyuman seneng, tapi ada yang gerendel di dalam hati. Coba bedakan saja dengan senyuman yang tulus sepenuh hati seperti ini. Sudut senyumnya itu masih tidak lurus. Nek singgi kan full senyum, full bahagia sepenuh hati dan jiwa raga nendek nih bener-bener bahagia. Tapi senyuman sing ini masih ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Apa yang berubah dari si Jupri? Apa yang berubah sikap Jupri kepada Syifa? Dan di scene berikutnya pada saat Alina ngobrol karo Bu Nadia, Alina ki ngomong kalau sikap Dafri dia jauh berbeda lagi dengan sikap Dafri yang dulu. Wah, sepertinya beneran nih Bun, kita akan memilih alur cerita Tajwid Cinta tanpa antagonis. Mungkin bunda-bunda yang penasaran mengenai Tajwid Cinta tanpa antagonis, silahkan cek video nih Pak Agus yang tadi pagi. Walaupun tidak se ekstrim itu, tapi keterangannya hampir sama. Oke bunda-bunda, itu semua puzzle-puzzle yang ada di dalam trailer kita pagi ini. Terus habis ini kita tata rapi semua puzzle-puzzle yang ada dan kita coba tarik ke dalam alur cerita. Semakin menebarkan Tajwid Cinta ini. Wow, alur cerita baru tenan nih. Sip lah. Hampir lupa, nggak salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah ini.